Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Sebelum saya mulai presentasi pada kali ini, pertama-tama saya tidak lupa bersyukur atas segala nikmat dan peparing nikmat dari Allah, yang mana dengan nikmat-nikmat dari Allah saya dapat menyelesaikan tugas kuliah pada kali ini. Yang kedua, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga kalinya, tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Mubarok selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Warga Negara. Sebelum saya mulai pemaparan materi kali ini, izinkan saya perkenalkan dia terlebih dahulu. Saya Erna Sri Mardani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 kelas 1C. Adapun topik pembahasan beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang pengertian konstitusi, jenis konstitusi, fungsi konstitusi, dan karakteristik konstitusi di Indonesia, baik sebelum dan sesudah reformasi. Sebelum saya memaparkan materi tentang konstitusi di Indonesia, kira-kira kenapa ya kita perlu mengetahui dan memahami konstitusi di Indonesia? Nah, Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Bapak Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa konstitusi merupakan kesepakatan dasar dalam membangun bangsa dan juga negara. Begitupun juga dengan etika sosial, budaya, ekonomi, itu harus dibangun berdasarkan konstitusi. Sehubungan dengan itu, kita terlebih lagi sebagai mahasiswa yang termasuk masyarakat harus mempunyai kesadaran di dalam memahami dan menjalankan konstitusi di Indonesia. Nah, dengan mahasiswa memahami konstitusi yang ada di Indonesia, diharapkan dapat terhindar dari perilaku koruptif, ya, sehingga bisa menjadi warga negara yang baik. Apalagi kita sebagai generasi muda akan menjadi generasi penerus tongkat estafet kemajuan bangsa Indonesia. Nah, jadi penting banget ya untuk kita sebagai mahasiswa untuk mengerti dan paham dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu nih ilmu dasarnya, yaitu pengertian dari konstitusi. Apa definisi dari konstitusi? Oke, nah konstitusi sendiri itu berasal dari perkataan constitution, dan dari bahasa Latin itu constitutio. Menurut J.J. Rousseau, konstitusi yang tertulis merupakan suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial atau social contract sebagai hasil dari kesepakatan bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan bersama dalam wadah negara. Nah, Indonesia yang termasuk negara menganut paham konstitusi itu menjadikan konstitusi sebagai kesepakatan moral tinggi di dalam negara yang harus diwujudkan oleh seluruh masyarakat, baik dari segi pemerintah maupun rakyat. Nah, sedangkan konstitusi menurut para ahli, pertama menurut L.J. van Apeldoorn, dia menerangkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Yang kedua, pengertian konstitusi menurut ECSWD yang menerangkan bahwa konstitusi merupakan sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negara, sekaligus menentukan juga berbagai pokok dalam panduan kerja badan tersebut. Jadi di dalam konstitusi tersebut itu memaparkan rangka, ya, tugas-tugas apa saja dari berbagai parlemen pemerintahan, sehingga di situ bisa terancang dan bisa terlaksana dan bisa dimonitor dengan baik. Nah, sedangkan yang ketiga, menurut Jim Lee Asidike, konstitusi itu merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, ya, menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental. Jadi sebagai warga negara, baik itu yang posisinya di pemerintahan ataupun rakyat biasa, itu menjadikan konstitusi sebagai pedoman di dalam berperilaku supaya di situ tetap sesuai aturan, yang mana aturan itu dibuat juga berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis konstitusi. Ada berapa jenis konstitusi?
Nah, jenis konstitusi sendiri itu ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang pertama yaitu konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Jadi kalau konstitusi tertulis itu sekumpulan aturan ya, aturan pokok yang ada di dalam negara, kemudian bangunan negara dan juga tata negara yang mengatur kehidupan ya satu bangsa ya di dalam negara tersebut. Nah, contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Nah, yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia yaitu yang pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang, Presiden sebagai kepala rapat yang telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Dan yang ketiga itu adat istiadat. Jadi konstitusi yang tidak tertulis yang kita sebut sebagai konvensi itu merupakan kebiasaan dari sistem tata negara, yaitu misalnya ketika sidang paripurna ada pidato dari presiden, kemudian hasil rapat MPR itu juga diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah ya atau secara mufakat, dan juga adat istiadat dari suatu budaya yang disebut melaksanakan upacaranya atau memperingati hari besar adat tersebut. Adapun fungsi konstitusi yaitu memberikan jaminan hak-hak kepada yang diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dan pada dasarnya, prinsip dari fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan ya dari pemerintah. Nah, fungsi konstitusi sendiri itu yang pertama secara umum memberikan pembatasan pada kekuasaan suatu pemerintahan. Yang kedua, piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, sumber hukum tertinggi. Yang keempat, identitas nasional dan lambang negara. Serta yang kelima, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. Sedangkan fungsi konstitusi menurut Jimli As-Siddiqi yaitu yang pertama, penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara atau dari berbagai parlemen negara. Yang kedua, sarana pengendalian masyarakat ya karena konstitusi merupakan kesepakatan dasar dalam berbangsa dan bernegara yang disetujui oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga konstitusi ini berfungsi sebagai mengendalikan masyarakat. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang keempat, konstitusi itu sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar negara dengan masyarakat negara tersebut. Nah, adapun tujuan konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, bagaimana karakteristik konstitusi Indonesia sebelum dan sesudah reformasi? Mari kita lihat perbedaannya. Nah, karakteristik Indonesia sebelum dan setelah reformasi bisa kita lihat perbedaannya, yaitu yang pertama dari penyampaian pendapat. Nah, saat
Orde Lama dalam penyampaian pendapat itu masih terbatas, sedangkan ketika masa reformasi bebas ya di dalam menyuarakan pendapat tanpa merasa takut ya dengan ancaman. Jadi bebas di dalam bersuara. Kemudian yang kedua dari perbedaan aturan hukum. Nah, aturan hukum yang terjadi ketika Orde Lama itu banyak ketidakadilan dan juga rekayasa di dalam pengadilan. Sedangkan di zaman reformasi itu penyimpangan telah diperbaiki. Jadi memang diberikan status yang jelas, wewenang yang jelas ya antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga transparan ya, tidak tertutup. Kemudian dari perbedaan kebijakan ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi berjalan lancar dan kerjasama antar negara itu juga berjalan dengan lancar, tetapi praktek dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih merajalela. Ya, dan sedangkan di masa reformasi itu ada tindakan untuk membersihkan kasus-kasus tersebut, problema-problema tersebut, tetapi justru jauh lebih tinggi ya kasus dari krisisnya. Nah, yang keempat untuk politik di masa Orde Lama itu banyak pengelompokan dan penyusunan partai politik sehingga yang ikut serta di dalam pemilihan umum itu hanya 3 partai. Nah, sedangkan di masa reformasi itu lebih beragam, bermunculan banyak partai sampai saat itu yang mengikuti 48 partai. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan di zaman reformasi itu membangun lembaga-lembaga pendidikan dan bahkan mereka membuka sekolah secara terbuka untuk segala kalangan, bahkan etnis Cina pun juga diperbolehkan untuk belajar di sana. Kemudian untuk pemilihan umum ketika Orde Lama itu tertutup ya, tidak jujur, tidak adil ya, dan juga tidak bebas. Sedangkan di masa reformasi itu berlangsung dengan lebih bebas, lebih jujur, dan lebih adil. Nah, untuk pengambilan keputusan di masa Orde Lama, kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah pusat, ya, sehingga adanya kesenjangan sosial antara yang pusat dengan daerah-daerah. Sedangkan di zaman reformasi itu dibentuk otonomi-otonomi daerah, sehingga daerah-daerah itu yang wewenang untuk mengatur segala kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Dan kemudian peran militer. Jadi kalau Orde Lama itu kan TNI itu kan mempunyai yang menggerakkan ya, atau banyak berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, ketika reformasi dua fungsi itu dihapuskan dan TNI itu tidak lagi memiliki peran ya yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Jadi TNI itu difokuskan kembali untuk pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pembahasan konstitusi di atas, berarti dapat kita simpulkan bahwa konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara. Dan di dalam mewujudkannya, semua rakyat dan juga pemerintah ikut andil untuk mewujudkan supaya negara itu bisa maju dan lebih baik lagi. Maka dari itu, konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi untuk mengatur ya, atau di situ memonitor tentang adanya kegiatan penyelenggara baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari lisan saya maupun dari paparan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.